Baik, untuk pertemuan ke-7 survei rekayasa, kita akan melanjutkan dari hitungan luas dan volume. Perhitungan volume yang akan kita bahas adalah ada perhitungan volume dengan penampang. Nah, di situ nanti ada solusi metode rata luas, solusi metode luas akhir, solusi metode prisma, kemudian perhitungan volume dengan titik tinggi, kemudian ada perhitungan volume dengan kontur. Oke, perhitungan volume. Nah, di sini volume itu bisa dihitung gitu ya, tergantung dari bentuk gitu ya, dari site lokasi gitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita diselesaikan dengan 3 cara gitu. Ada menggunakan atau dengan cross section atau penampang gitu ya. Nah, ini cross section atau penampang itu biasanya digunakan untuk yang panjang atau jalan gitu ya, seperti jalan, rel kereta, perpipaan, dan seterusnya. Kemudian dengan titik tinggi, spot height atau spot level gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk area yang kecil seperti daerah underground gitu ya, basement, kemudian pembangunan lokasi gedung dan seterusnya. Nah, terakhir dengan kontur. Nah, ini biasanya digunakan untuk area yang luas gitu ya, seperti reservoir, landscape. Kemudian ada pengembangan kembali untuk suatu situs atau lokasi gitu ya, perumahan, perencanaan kota gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini dalam perhitungannya, nah, ini untuk penampang gitu ya, ini berdasarkan ada main area gitu ya, atau luas rata gitu ya, N area, dan ada formula prisma. Nah, nanti kita bahas masing-masing. Nah, kemudian ini ada contoh perhitungannya untuk luas penampang gitu ya. Misalkan diminta menghitung dengan formula prisma gitu ya. Nah, ada kubik gitu ya. Nanti dihitung luasannya. Nah, ini ada dilihat dari jarak per 15 meter ya, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Kemudian areanya atau luasannya dalam satuan meter persegi. Ada misalkan yang pertama, luasan pertama A1 11, luasan kedua 42, 64, dan seterusnya. Kemudian menggunakan 3 solusi yang tadi kita bahas. Pertama ada solusi main area atau rata, volume sama dengan A1 tambah A2 A3 seterusnya sampai A tambah 1 tambah A ke N, itu yang akhir gitu ya, dibagi N banyaknya dan dikali L luasnya. Nah, bisa kita lihat contoh A1 11, 42, 64, 72, 160, 180 tambah 220 ya, akhir dibagi 7. Ada 7 luasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dikali 90 atau L gitu ya, yang L akhir, sehingga didapatkan volumenya 9630 meter kubik gitu ya. Kemudian dengan metode prisma, kita lihat volume sama dengan D bagi 3 dikali dengan A1 A7 tambah 4 sigma gitu ya, jumlahnya gitu ya, dari A2 A4 A6. Nah, ini kalau Anda lihat ini yang tadi adalah awal dan akhir A1 A7. Kalau di sini tadi adalah angka yang genap ya, luasan yang genap A2 A4 A6, dan ditambah 2 sigma atau jumlah dari A3 A5. Ini adalah luasan yang ganjil. Nah, kita aplikasikan sama dengan D-nya diganti dengan 15 jadi per 15 meter ya, distance-nya per 15 dibagi 3
A1 nya 11, A7 nya 220 ditambah 4 kali sigma A2 nya 42, A4 nya 72, A6 nya ada 180, nah, ditambah 2 kali sigma yang ganjil. Ganjilnya ada, yang 3 ada 64, yang 5 160. Sehingga 5 dikali 231 tambah 1176 tambah 448 didapatkan 9275 meter kubik gitu ya. Dan yang terakhir dengan metode N area atau luas akhir gitu ya. Kemudian kita lihat ada volume sama D bagi 2 A1 ditambah A ke N. Nah, terakhir ya ditambah 2 dikali A2, A3, A4, A5, A6. Nah, D adalah distansinya 115 bagi 2 dikali 11 tambah 220, 11 yang awal, 220 yang akhir ya, A1, A7 ditambah 2 dikali 42, A2, 64, 72, 160, 180 sehingga didapatkan volumenya 9502,5 meter kubik. Nah, kemudian dengan sumber yang lain gitu ya. Kalau kita lihat untuk metode perhitungan volume, metode tambang melintang ya, ini misalkan dengan tambang melintang rata-rata secara sederhana bisa ditampilkan dalam gambar berikut ya. Bila A1 kemudian A2 merupakan luas dua buah penampang yang berjarak L, ini ada L-nya, maka volume yang dibatasi kedua penampang ya, V sama dengan setengah dikali A1, A2, ini maksudnya di rata ya, dikali L. Nah, ini adalah mencari luas. Cara perhitungan melintang rata-rata. Kemudian jarak rata-rata dari penampang ya, ini kalau dilihat jaraknya ada 2, L1, L2. Kemudian ada A0 gitu ya. Nah, volume jarak rata atau rata-rata maka V sama dengan setengah dikali L1 L2, L1 L2 yang dibagi 2 ya, jarak rata dan dikali A0, A0 yang di sini di awal. Nah, kemudian cara prisma ya, V sama dengan H dibagi 6, A1 tambah 4 kali A km tambah A2. Kalau dilihat sini H ini adalah tingginya gitu ya, dibagi 6 dan A1 yang bagian atas tambah 4 kali AM, maksudnya M ini ada rata ya, rata-ratanya ya, luasan rata di bagian tengahnya ditambah A2 gitu ya, A2 yang bawah. Selanjutnya cara piramida kotak gitu ya, V sama dengan H dibagi 3, A1 tambah ini A1 tambah A2 dibuat pangkat setengah ditambah A2. Nah, ini kalau kelihatan ya, A1, A2 ini adalah H-nya. Kemudian untuk volume dengan titik tinggi atau spot high gitu ya, spot level gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mencari ya area yang luas gitu ya, seperti tank, basement, pit gitu ya, atau ground level operation gitu ya. Nah, misalkan untuk sebuah lapangan atau lokasi gedung gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya ada pembagian di sini sesuai dengan bagian-bagian titik tingginya ya. Nah, ini volume per square per kotak gitu ya. Ini ada HA tambah HB, HC tambah HC, HD dibagi 4 kali 1 kali B gitu ya. Mana HA, HB, HC, HD ini adalah side ya, samping dari titik tingginya, dan I dan B adalah
dimensi sisinya. Nah, kemudian kita cara yang lain gitu ya untuk melihat metode ketinggian gitu ya, metode ketinggian yang sama ya. Ini bisa diperhatikan area berbentuk bujur sangkar atau istilahnya borupit gitu ya. V volume sama dengan A dibagi 4 kali H1 tambah 2 kali S kali H2 tambah 3 S H3 tambah 4 S 4. Nah, maka ini ada HI ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume gitu ya. Nah, ini bisa diperhatikan bahwasan dalam bentuk sebuah bujur sangkar gitu ya. Ini ada berapa kali ya, digunakan berapa kali I kali ya, berarti ya, misalkan nanti ada 1 2, ini titiknya di sini digunakan berapa kali titiknya. Ini misalkan di ujung 1 yang paling kiri ya, dia tingginya dipakai 1 kali gitu ya. Nah, di sini dipakai 2 kali, di sini pakai 2 kali, 2 sisi maksudnya, sisi kanan kiri ya. Ini 2 sisi kanan kiri. Di sini sisi 1 aja 1 kali, titik ini 1 kali. Titik ini ada 3 kali ya digunakan ya. Nah, ini 1, ini 4 kali karena di tengah ini, karena 4 bidang menggunakan titik tinggi di sini. Nah, dan ini juga begitu 4 ya, dan seterusnya. Maka ini misalkan A, bidang horizontal referensinya. Nanti dilihat H-nya gitu ya, H yang mana HA, B, C sama D, berapa kali yang digunakan. Nah, kemudian ini secara ini ya, metode spot level, square method atau metode persegi gitu ya. Ini penjelasan yang lain. Ini ada gambar 1 menampilkan sebuah rectangular atau persegi gitu ya. Nah, ini akan dikurangi levelnya sehingga ini akan kita bagi gitu ya menggunakan metode persegi square gitu ya. Nah, nanti akan dihitung volumenya yang akan diratakan ya. Misalkan elevasinya diminta berapa, misalkan dilevelkan menjadi 10 meter. Maka solusinya, nah ini dicari dulu masing-masing stasiunnya. Nah, tadi stasiunnya ada A, B, C, D seterusnya sampai I. Nah, kemudian ini dilihat levelnya ya, berapa ya elevasinya, 16,54 yang A, B 17,25, C nya 15,4 hingga I 13,38. Excavated level, level yang diharapkan ya, ini adalah 10 meter. Diminta 10 meter semua. Nah, kemudian yang akan dikurangi berapa, 16,5 kurangi 10 ada 6,54, seterusnya ada 7,25 hingga 3,38. Ini sisanya lebihannya gitu ya. Kemudian nomor ini adalah N, berapa kali dia digunakan seperti yang tadi sebelumnya ya. Nah, misalkan A ini 1 kali digunakan tingginya, B nya ada 2 kali digunakan sisi kanan kiri, C nya 1 kali, D nya 2 kali, yang ini E nya 4 kali, terus ini F nya ada 2 kali, G nya 1 kali, H nya 2 kali ya, I nya 1 kali, sehingga sini ada produknya. Produk itu dari mana? Dari H dikali N gitu ya, H nya tadi ya, N 6,54 kali 1, 7,25 kali 2, 14,5 dan seterusnya. Kemudian ditotalkan ada 16, di sini ada 83,21 dan area yang akan diekskavasi gitu ya. Kedalamannya ada berapa? Ini dari sigma H dikali N dibagi sigma N. Jadi 83,21 dibagi 16 sama dengan 5,2 meter. Kemudian base areanya, nah ini adalah 25,5, luasan areanya, luasan base-nya gitu ya, dikali 30, luasan adalah 765 meter persegi, sehingga volume yang akan diekskavasi gitu ya, nah, adalah 5,2 ya dikali 765. Ini yang akan
diisovasi atau yang dibuang gitu ya, atau yang diratakan. Volumenya adalah 3978 meter kubik. Kemudian ini bisa jadi area tersebut tadi ya dibagi ke dalam bentuk segitiga gitu ya. Nah, ini contohnya ya, persamaannya adalah V sama dengan A per 3. Ini ada H1 tambah 2S H2 3S H3 terus 4 5 6 7 8 ya. Nah, HI jadi ya sama HKI ketinggian titik-titik yang digunakan berapa kali I-nya. Oke. Nah, ini secara mudah diberi contoh dalam volume ya dari titik tinggi dengan menggunakan metode segitiga. Nah, di gambar sama seperti sebelumnya, ada elevasinya, ada titiknya, panjang lebarnya. Nah, dicantumkan di sini ya A B C D seterusnya, terus elevasinya, eksavasi levelnya sampai berapa, 10 gitu ya. Kedalaman yang akan dibuang berapa, 6,54, 7,2 seterusnya. Number of rectangle, nah, ini number of triangle harusnya ya. Nah, berapa kali digunakan dalam sebuah segitiga. Misalkan di titik A ini ada berapa, 1 2, ada 2 segitiga ya. Titik B ada berapa segitiga, 1 2 3, ada 3 segitiga. Titik C satu saja. Titik D ada 1 2 3. Kemudian titik E ada 6 gitu ya. Titik F ada 3, titik G 1, titik H 3, kemudian titik I ada 2 segitiga. Maka kita bisa lihat bahwasanya bisa kita kalikan produknya gitu ya, 6,54 kali 2 7,25 kali 3 hingga hasilnya di sebagian kanan. Kita cari jumlahnya, totalnya. Di sini number of triangle ada 24 dan ada produknya adalah 123,99. Kemudian kedalaman eksavasi secara rata gitu ya, dari sigma H kali N dibagi sigma N. Ini adalah 123,99 dibagi 24 didapatkan 5,17 meter. Kemudian luas alasnya atau luas base-nya, luas dasarnya 25,5 dikali 30 sama dengan 765 meter persegi. Kemudian untuk volume yang akan diekskavasi adalah kedalaman areanya tadi ya, 5,17 dikali luas base-nya 765. Hasilnya adalah 3955 meter kubik. Nah, kemudian ini ada metode average ya, rata-rata dari luas akhir. Nah, kita lihat bahwasanya volume sama dengan ada A1 tambah A2 dibagi 2 di rata dikali L jaraknya gitu ya. Nah, A1 A2 area dari seksi akhir ya, L adalah jaraknya. Nah, dari N section kemudian ada jarak ya L bagian gitu ya. Ini misalkan A-nya lebih dari 1, V sama dengan L bagi 2, A1 tambah A ke N yang akhir ditambah 2 dikali A2 tambah A3 seterusnya sampai A N kurangi 1. Nah, kemudian berikut adalah contohnya gitu ya. Misalkan ada luasan planimeter gitu ya, kilometer persegi dari dua sisi hill gitu ya, cross section ya. Ini ada sebuah hasil misalkan L-nya atau jaraknya ini 4200 sama titik 4250. C82 ini maksudnya cut-nya ya. Ada F itu fill-nya, cut itu digali, F itu ditimbun gitu ya. C-nya 82, F-nya 112, C-nya 214, F-nya 78. Nah, kemudian ini adalah pekerjaan earthwork, ya, pekerjaan tanah biasanya istilahnya ya. Nah, maka dicari jaraknya dari stasiunnya atau jarak berapa tadi ya,
4250 dikurangi 4200 sama dengan jaraknya adalah 50. Kemudian volume cutnya berapa? Adalah 82 ditambah 214 dibagi 2 gitu ya, dikali L-nya jaraknya 50 sama dengan 7400 meter kubik. Dan volume fill-nya timbunannya berapa? 112 ditambah 78 dibagi 2 dirata ya, dikali 50 didapatkan volume fill-nya adalah 4750 meter kubik. Nah, kemudian ada metode prisma. Nah, ini untuk N cross sectional. Nah, ini misalkan kita lihat pembagiannya seperti ini, V sama dengan L bagi 3, A1 tambah AKN tambah 2, A3 tambah A5, seterusnya sampai tambah A min AN kurangi 2 ya. Ini yang untuk ganjil gitu ya, ditambah 4 dikali A2 4, seterusnya sampai AN min 1. Ini yang genap. Kalau N ini adalah yang ganjil gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ini ada untuk menghitung volume gitu ya, menggunakan peta kontur ya, ada data peta kontur ya. Nah, misalkan bentuk kontur itu kan seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas ya, sebuah plan. Nah, ini ada garis-garis yang menandakan sebuah elevasi ketinggian gitu ya. Nah, ini dilihat dari atas, kemudian ini kalau dilihat dari samping gitu ya. Ini bahwasanya ada sebuah daratan di sini, ada menggunakan punya elevasi masing-masing. Nah, tentu ada interval tertentu gitu ya. Kemudian ada water levelnya. Nah, kemudian ini bangunannya tadi ya, ini misalkan sebuah bendungan gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ini contohnya, misalkan sebuah konturnya adalah 800, 810, ini per selang ya, selang interval per 10 meter gitu ya. Nah, ini adalah elevasi konturnya. Kemudian area atau luasannya satuannya meter persegi. Misalkan untuk yang 800 adalah 20.365, kemudian 810 luasannya adalah 41.375, seterusnya sampai yang terakhir adalah 298.140. Oke. Nah, ini dilihat levelnya adalah 800 ya, yang paling rendah. Kemudian kita akan hitung ya sampai 840 di ratanya menggunakan istilahnya adalah AEA method gitu ya, dan ada menggunakan metode prisma. Kemudian kalau yang pertama untuk metode AEA gitu ya, kita cari dulu ada interval konturnya berapa, L sama dengan 10 meter. Untuk cari volumenya sama dengan L bagi 2. Nah, ini pertamanya adalah A800 ditambah A yang N-1 ya, 840 ditambah 2 kali A810, A820, A830 ya. Dapatkan L-nya 10. Nah, kemudian A800 dan lainnya bisa dilihat dari angkanya ini tadi, sehingga didapatkan bahwasanya volumenya adalah 4.346.225 meter kubik. Kemudian kalau menggunakan formula atau persamaan prisma, V sama dengan L dibagi 3 ya, A800 awal ya tambah A850 ditambah 2 kali A820, ini yang genap ya, ditambah 4 kali A810 tambah A830. Nah, nanti diturunkan lagi angkanya dari yang atas tadi, sehingga didapatkan bahwasanya volume dengan menggunakan formula prisma adalah 4.242.250 meter kubik. Nah, kemudian kalau bisa dilihat ini penjelasan yang lain ya, cara garis kontur dengan rumus prisma yang tadi terakhir ya disampaikan. V sama dengan H per 3 A0 tambah
A ke N tambah 4 SA seterusnya. Di sini R pada 2R tambah 1 ini berselang 0 kurang dari ini sama dengan antara berarti ya, antara 0 sampai setengah N-2, kemudian R pada 2R ini berselang antara 0 sampai setengah N-2. Kemudian untuk yang N sama dengan 2 diperoleh R-nya sama dengan 0, sehingga kalau volume sama dengan H/3 kalikan dengan A0 tambah A2 tambah 4 A1 sama seperti dengan H/3 A0 ditambah 4 A1 ditambah A2. Maka bila N adalah ganjil, banyaknya berapa ya? N-nya ganjil atau genap. Jika ganjil, bagian yang terakhir dihitung dengan cara piramida kotak atau cara rata luas penampang awal dan penampang akhir atau AEA tadi ya. Oke, ini contoh bentuk gambaran sebuah kontur. Nah, ini saya kira udah pernah dilihat. Oke. Nah, kemudian kalau cara garis kontur dengan rumus piramida kotak ya. V sama dengan H/3 dikalikan dengan A0 ditambah A ke N tambah 2 SAR tambah S. Ini A R-1 dikalikan dengan A R ya di pangkat setengah, kemudian R pada 2 SAR berselang antara ya, R-nya antara 1 dengan N-1, dan R pada S AR-1 AR pangkat setengah ini berselang sama R-nya sama di antara dari 1 dan N. Yang kemudian kalau untuk N-nya sama dengan 1 diperoleh V sama dengan H/3 kali A0 tambah A1 tambah A0 A1 pangkat setengah atau sama dengan H/3 A0 tambah A0 A1 setengah tambah A1. Dan cara garis kontur dengan luas rata-rata gitu ya. V sama dengan H/2 A0 ditambah AN tambah 2S AR. Ini R bernilai antara 1 sampai N-1, dan untuk N sama dengan 1 diperoleh volumenya sama dengan H/2 A0 tambah A1. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.